Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah. Barang siapa, kata Rasul, yang dia berjalan keluar menuju tempat menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sangat memahami, sebagaimana Bapak Ibu juga merasakannya, jam-jam seperti ini jam-jam mengantuk. Apalagi yang baru selesai makan, kalau sekiranya urat perut kencang dia mengolah makanan, maka yang terjadi adalah urat mata menjadi kendor. Ngantuk kan? Tapi insya Allah ngantuknya kita hadir di sini itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bertemu ini karena Allah Subhanahu wa taala, jalan Allah Subhanahu wa taala dinilai sebagai sebuah pahala. Dan apapun yang kita rasakan, baik ngantuk, baik duduk, nguap pun, kita di jalan Allah Subhanahu wa taala terhitung sebagai pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik, di pertemuan pertama dulu saya sudah menyampaikan bahwa kurikulum kita memang saya bikin bagaimana kita ketika dalam pengajian ini, pertama kita sadar diri dulu terhadap diri kita akan bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan mati. Dan kematian tidak menunggu kita siap. Kematian tidak menunggu kita sudah siap dengan amal soleh yang banyak. Akan tetapi kematian tersebut sudah terjadwal, dan kita hanya menunggu waktu kapan kita akan kembali ke rahmatullah. Pertemuan pertama. Pertemuan kedua begitu juga, bahwa kita sepakat bahwa yang harus kita persiapkan adalah amal-amal terbaik kita. Saya jelaskan bahwa apapun profesi kita di dunia ini, semuanya itu bisa bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Termasuk profesi kita menjadi guru. Nah, sekaligus menjawab tadi pertanyaan Pak Apri. Jadi surga itu bukan hanya kaplingan guru agama saja. Surga itu bukan kaplingan orang yang dia memahami agama saja, akan tetapi semua manusia diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia masuk ke dalam kaplingan orang-orang yang mendapatkan haknya di surganya nanti. Bagaimana jalannya? Nah, jalannya dengan berusaha. Sebagaimana yang disampaikan dalam ayat suci Al-Quran, bahwa yang akan kita bawa, Allah SWT berfirman, alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup, Allah juga yang menciptakan kematian. Untuk apa? Ibtila, sebagai ujian. Sebagai ujian bagi kita, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Itu saja. Guru bahasa Inggris kalau baik amalnya bisa mengalahkan guru agama di akhirat, ya. Guru apalagi? Guru olahraga, apalagi olahraga itu sangat erat kaitannya dengan keagamaan juga, ya. Bahkan dalam sebuah hadis khusus disebutkan bahwa al-mu'minul qawi ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Yaitu seorang mukmin yang kuat, dak loyo, dak ngantokan, segar, dia lebih dicintai Allah dibandingkan dengan orang yang mukmin yang lemah. Itu olahraga, itu harus olahraga. Ya, jadi semuanya memiliki hak, memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam surganya Allah SWT. Nah, sekarang bagaimana ketika kita beramal tersebut, amal-amal yang kita lakukan tidak bernilai sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemarin bahwa
pilihan kita nanti di sana cuma ada dua ini perjalanan hidup kita. Kalau sudah mati, kalau enggak ke surga atau kalau enggak ke neraka. Nah, karena perjalanan hidup kita masih panjang sekali setelah mati ya. Masih panjang, sangat panjang sekali. Nah, maka untuk itu agar amal kita diterima itu ada dua syaratnya. Nah, ini bahasanya panjang dan sangat erat sekali kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari nanti. Bahwa kemarin saya sudah sampaikan bahwa mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali bisa bernilai ibadah. Mulai berangkat kerja sampai balik bekerja bisa bernilai ibadah. Asal dua syarat ini terpenuhi. Ini dia syaratnya. Yang pertama yaitu jangan salah niat. Jangan salah niat. Ayatnya tadi yang dibacakan Pak Apri, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan kalian diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas. Ini ikhlas ini bukan hanya teori, latihannya yang susah. Teori mah gampang. Sehari kemudian teorinya kita paham, tapi prakteknya belum tentu kita bisa. Nah, jadi ikhlas ini bukan hanya teori, tapi dia harus banyak tadribat, latihan-latihan, sehingga ketika kita beramal, amal kita tidak sia-sia dan semua yang kita lakukan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini ada dalam sebuah redaksi hadis Rasulullah SAW, yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan diberikan balasan tergantung dengan apa yang dia niatkan. Nah, perhatikan. Wa man kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang dia berpindah, bekerja, beraktivitas karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana hijratuhu lid-dunya wa yusibuha. Barang siapa yang dia berpindah, berhijrah, bekerja karena apa? Karena dunia dan isi dunia itu. Apa contohnya? Kita ngajar ke sekolah hanya karena ingin ngejar absen, hanya karena ngejar gaji bulanan misalnya ini ya. Nah, ngejar gaji bulanan, nah, kemudian uang bulanan itu pun kadang-kadang di pertengahan bulan habis. Itulah yang kita dapatkan, cuman rutinitas yang capek di dunia ini kan capek, rutinitasnya capek. Datang bolak-balik, yang di Tanjung rumahnya jauh, bolak-balik, sangat merugi. Sebagaimana kita bahas dari manajemen waktu kemarin ya. Sangat rugi sekali ketika kita bolak-balik jauh rumahnya tapi kita tidak dapat apa-apa kecuali kelelahan dunia. Yusibuha atau awim ra'atin yankihuha, atau dia berpindah, berhijrah, ingin bertemu dengan kawan-kawan karena wanita. Luar biasa nih. Sampai-sampai Rasulullah menyebutkan bahwa dalam hadis ini karena wanita. Betapa kecenderungan laki-laki kepada wanita itu sebagai fitnah yang terbesar dalam hidup ini. Di surah Nisa pun juga Allah mengatakan bahwa zuyyina linnas, kata Allah, hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir. Yang pertama Allah sampaikan, dijadikan indah pandangan bagi manusia. Terhadap apa pertama? Terhadap wanita. Makanya yang dijadikan produk orang sekarang untuk memasarkan produk-produk itu wanita banyak. Kalau laki-laki tertentu saja. Tapi jelas siapapun yang dia misalnya pergi ke sebuah tempat bekerja karena ingin bertemu dengan perempuan ini yang dia sukai, jelas akan sia-sia amalnya.
Fa hijratuhu kata Rasulullah ila ma hajara ilaihi. Tergantung, maka hijrahnya, pindahnya tidak akan dapat apa-apa kecuali yang dia niatkan itu. Nah, itu yang pertama. Esensi dari hadis ini. Bahwa kita sering mungkin mendengar kata hijrah. Ya kan? Hijrah, apalagi tahun baru Hijriah itu terkenal dengan kita ambil dari tahun baru hijrah. Hijrah itu maknanya yaitu perpindahan. Ketika kita dahulunya tidak pernah sholat, sekarang jadi rajin sholat, itu hijrah. Dulu rajin marah-marah, sekaranglah tenang, itu namanya hijrah. Jadi hijrah itu bukan hanya hijrah makani, hijrah tempat, akan tetapi hijrah itu juga artinya adalah hijrah perilaku. Jadi sangat jelas sekali agama kita sangat menganjurkan kita untuk segera berubah, untuk hijrah kepada yang lebih baik. Begitu juga dengan hijrah amalan. Nah, ini ada contohnya ya dari kedua hal ini, yaitu ini seorang anak, beliau ini adalah korban di Myanmar ya, peristiwa Rohingya dulu, yang terusir, yang diusir oleh masyarakat lokal setempat, sehingga harus hijrah makani, hijrah tempat. Kalau tidak, mereka orang-orang Islam akan dianiaya, orang-orang Islam akan dibunuh dan lain sebagainya. Sehingga kemudian nizam namanya, nizam namanya. Sehingga kemudian bapak dan ibunya ini nggak bisa lagi berjalan, sehingga harus digotong dengan keranjang. Ini berjalan dari Myanmar Rohingya ke Bangladesh, berjalan kaki 5 hari 5 malam, melewati gunung, melewati lembah, melewati lumpur, melewati hutan. Nah, ini kalau hijrah sesungguhnya ini, hijrah tempat yang sesungguhnya. Memang pindah dari tempat orang-orang yang mengintimidasi mereka ke tempat yang aman untuk beribadah. Kalau kita ini sudah tidak ada lagi di Indonesia, insya Allah, kecuali tempat-tempat minoritas. Nah, itulah yang juga menjadi landasan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Kita nggak merasakan ini kan? Alhamdulillah, tempat kita aman, tempat kita penuh dengan kenyamanan, kenikmatan, ya, air banyak, tidak ada yang mengintimidasi kita. Alhamdulillah, kita bersyukur dulu dengan itu. Oke, kita lihat mereka. Kalau ini terjadi pada kita, misalnya, bagaimana perasaan kita? Apa yang kita rasakan? Ngelihatnya aja kita, ngelihat mereka aja kita merasa sedih kan? Apalagi ini terjadi pada kita, pada keluarga kita.